Halo teman, kali ini saya akan refreshing jalan-jalannya. Jadi inilah kesibukan saya di saat saya pengen menghibur diri sendiri. Ya jalan-jalan aja ya, naik transportasi yang ada di Jakarta. Kali ini saya akan coba menggunakan LRT teman. Ya sekalian untuk mengabulkan request dari kawan saya Yohanes Christian. Ya sebenarnya bukan kawan saya, tapi dia adalah penonton saya. Oke. Jadi ini untuk melatih mental, jadi kita positif thinking aja terhadap orang yang kita lewatin ya namanya. Kalau ada yang apa, ngelihat, senyum, kita sapa. Oke, saya akan coba mengubah diri saya menjadi orang yang positif ya namanya. Oke. Oke, jadi sini kalian bisa naik teman untuk menuju ke arah stasiun itu ya, stasiun kereta cepat Halim, naik 7W, dan juga bisa naik bus B11 ke arah Sumberkawan Bekasi. Ya ini bus baru ya namanya, 4K ya, dikelola oleh operator Damri. Oke, jadi sebelah sana juga ada B21 untuk ke arah Bekasi Timur ya bagi kalian yang mau pergi ke sana. Nanti saya akan coba cantumkan bus-bus apa aja yang ada di sini ya. Nah, ini ke arah Taman Mini. Gede. Kita akan sebaliknya ke arah Pancoran Tugu ya. Tapi dia di luarnya teman. Singkat saya gitu ya. Kalau kalian juga mau ke Pinang Ranti bisa ke arah bisa namanya, ke arah Pluit, ke arah Grogol Reformasi bisa, naik 9A ke arah PGC juga bisa ya. Grogol Reformasi ke arah PGC. Tapi PGC luar ya, nama haltenya Cililitan. Asal kalian tahu teman, sini ada hotelnya Swiss Bell ya sekarang ya. Kemarin Sentral Cawang. Oke, mohon maaf jika kelihatan silau, karena ini saya menggunakan mode stabil ya, jadi nggak bisa mengurangin. Oh bisa teman, nah, bisa ya, bisa mengurangin kecerahan. Nah, ini ada tol. Jadi tol sini memang dia padat ya, dari arah Cikampek ya, bisa juga ke arah Pluit gitu ya, ke arah Soekarno Hatta, ke arah Merak, pokoknya banyak lah cabangnya ya. Ke sana Cikampek. Ada Waskita sana. Jadi bagi kalian yang mau parkirkan apa kalian bisa di sini namanya, mobil ataupun motor bisa. Oke. Saya naikin aja ya. Naik lift. Tadi baru aja ada orang yang naik ke atas, jadi ya kita tunggu dulu untuk liftnya. Sebenarnya kita tekan namanya supaya untuk apanya ke bawah. Ya, ini adalah kawasan integrasi di sekitaran Cawang, Jakarta Timur. Ramat Jati, Kecamatan Ramat Jati. Kita lanjut di atas ya. Ya, bisa dari sini, bisa dari sana ya, cerah ya. Kalian, tapi saya akan coba lewat dari sebelah kiri aja ya. Kalau mau ke LRT Cawang. Ya beginilah situasi di sini.
Jadi dulu teman-teman, di sana itu ada sebuah halte ya, halte sementara teman-teman. Sekarang sudah nggak digunakan lagi ya untuk haltenya di bawah sana ya. Dan juga ada halte di sebelah tengah itu. Kalau kalian bisa lihat tuh BNN tulisannya. Saya tidak ngezoom ya, karena ini adalah mode stabil. Kalau seandainya saya tidak menggunakan mode stabil, ya kemungkinan akan kuncang-kuncang ya. Sebenarnya untuk HP saya ini Poco X3 apa ini namanya Pro ini, dia sebenarnya bisa ya untuk stabil, tapi kadang dia nggak aktif untuk stabilisasinya. Ya, saya mau menceritakan sedikit ya teman. Jadi dengan tidak digunakan lagi untuk halte apa sana teman BNN ya, ya besi-besinya hilang, diambil raya besi. Waktu kemarin saya duganya itu adalah yang ambil seorang petugas dari PT Transjakarta, ternyata raya besi ya, yang ambil besi-besi yang halte BNN. Ada parkiran. Ini jalannya rapi ya, trotoarnya luas, bagus. Ada tempat duduknya. Ya, saya akan coba menunjukkan kalian situasi di sekitaran sini ya. Ini jalan MT Haryono. Ya, kelihatan sini ada kawasan BKN Badai Kepegawaian Negara. Dan itu ada berisik banget ya. Suaranya bukan kenceng tapi suaranya berisik. Ya, di sana itu ada Universitas Kristen Indonesia teman, yang warna biru putih itu ya. Pokoknya keren. Di sana itu dia banyak tempat nongkrong ya, pokoknya kawasan Lorong Batak ya, udah cukup lama. Sebenarnya Batak itu ada di Pulau Mas, arah Bulu Gadung itu banyak ya, itu yang udah lama ya situ ya. Oke, di jalan Majen Sutoyo sana itu dia banyak sekali tempat hiburannya temannya. Ya contohnya, maksud saya hiburannya adalah grosir itu ya, pusat grosir Cililitan. Ya bisa makan, kulineran, ada halte wak. Ya sana sangat terintegrasi dengan moda transportasi umum ya. Pokoknya bangunan grosir itu, atau mungkin bisa dibilang mall lah ya, itu dia ada transportasi umum teman di bawahnya, dan juga ada mikrotrans di bawahnya. Emang dulu itu terminal ya, tapi dijadikan grosir. Oke, sini ada BNN, Badan Narkotika Nasional. Ya, bagi kalian pecandu mungkin kalian akan bisa dibawa ke sini atau bandar ke sini. Dan ada rumah sakit PON ya, Pusat Otak Nasional Mahar Marjono. Jadi selain bangunan yang ini, ada bangunan baru sana ya, kita bisa lihat di sana itu ya, yang paling depan, paling menjorok ke arah trotoar. Oke, ya ini dia terintegrasi dengan kawasan sana ya, nyebrang dari tol teman ke bangunan sana. Namanya Cawang Baru ya, Cawang Baru. Oke. Saya buang buka aja ya, karena kita merekam menggunakan HP ya, orang juga kurang menghargai kita ya karena kita menggunakan HP. Malah HP kita ini kan HP bisa merekam stabil ya, bukan HP biasa ya. Ini ada layarnya, mantap. Kalian bisa deteksi keramaian di stasiun, dan petunjuk ya bagi kalian mau ke Harjamukti, ke arah Jatimulya, sekarang berapa. Nah, kita kesini Pak. Ya Pak. Kenapa? Transit kita. Mau transit ke halte? Ya. Dari sini bisa Pak? Iya. Dari jalan sini. Baru ke bawah. Bawah Ada di sini Pak, sini Pak, sebelah kiri. Kiri ya? Mau ke TJ kan? Iya. Iya, dari sini Pak, sebelah kiri nih. Ya. Belok ke kanan, baru ada lift, atau dari tangga juga bisa. Ya, maksudnya transit untuk kita dari Kampung Melayu. Mau kemana Bapak? Kita dari Kampung Melayu. Bapak dari Kampung Melayu. Yo, tadi sini mau ke apa nih? Mau ke Polda kan? Oh, ke Polda di Sudirman ya? Wah, turun Bapak jangan ke sini Pak. Sana turun naik 5, naik 9. Hah? Naik ke nomor 9, naik 9 ke arah itu, ke arah Pluit. Ya, ini ada lagi, ada lagi. Di bawah turunnya Pak. Ya, jadi turun di bawah. Tadi Bapak naik nomor 7 kan? Ya. Iya, turun langsung aja, nggak usah naik ke sini Pak gitu. Nggak usah keluar. Itu saya turun lagi gitu. Iya gitu Pak.
Jadi Bapak kalau mau transit nggak usah keluar haltenya Pak, gitu. Oh gitu ya. Iya gitu, tinggal ganti Keluar kendaraan. kita lagi. Iya, tinggal naik nomor 9 aja Pak, gitu. Ke arah Pluit. Ada langsung di sini. Iya ada Pak. Ada ya. Iya Pak. Oh, Sana nanti Bapak tanya lagi Pak ya. makasih, Oke Pak. mari Pak. Hati-hati Pak. Ya ternyata Bapak itu dia dari kampung Rambutan tadi kalau nggak salah ya. Tadi saya lupa lagi. Pokoknya dia mau ke arah Polda. Ya pasti dia jangan keluar lah namanya. Kalau naik nomor 7 teman. Ini dia keluar. Saya lihat dia bengong sini teman. Nggak tahu ya dari mau kemana. Mungkin dia dari halte dia keluar. Dikiranya di sana ya teman untuk transitnya. Jadi saya coba jelaskan ya ke dia. CMB Niaga ATM Center. Jadi memang ribet ya. Kalau kita itu nggak tahu jalan tapi kita nggak mau bertanya kepada petugas di halte. Ya akhirnya gitu ya namanya. Aturan tanya aja di bawah karena memang di bawah itu ada petugas di halte ya. Alpha Express. Sini ada roti O. Adik bagi kalian mau ke toilet, kalian harus wajib masuk dulu ya ke dalam. Ini banyak banget tenan-tenan. Jadi kali ini saya akan coba mencari ATM ya. ATM kita BRI, bukan CMB Niaga ya, bukan orang apa kita ya. Businessman. Oke, tutup ini. Saya nggak nyalek. Jam buka baru. Oke. Ini apa nih? Employee promo 30% diskon. Oke. Sini dia ada apa itu? Hot promo. Seperti kopi ya. Apalah ini saya nggak tahu ya. Iya kopi ya namanya ini. Ada tulisan kopi. Oke, kita muter dulu teman. Sini banyak kios-kios yang masih belum disewa ya, belum ada orangnya yang mau nyewa. Ada AC. Nah, sini ada playground. Nanti saya akan coba tunjukkan co-working space ya. Bagi kalian teman yang mau kerja gitu ya, itu gratis namanya ruangannya. Tempat sampah. Ya, dipastikan tempat sampah sini kosong ya. Karena orang juga jarang untuk ke arah sini. Ada pintu akses keluar sini. Nah, untuk kalian ngecas pun bisa ya. Ini cepat ya. Pengalaman saya ngecas di stasiun itu cepat teman-teman. Oke. Ini tidak saya gunakan lah ini ya. Ini sebenarnya bisa untuk apa aja ya kalau kelihatannya ya. Tapi dia menggunakan non cash teman. Oke. Ini ada informasi. Wow, informasi kayak gini ya. Nah, inilah barang yang bisa kalian bawa dimensinya. Jadi kita review dulu untuk stasiun ini. Ini pembersihannya kayak gini ya. Bagus. Ada banyak papan informasi itu, tapi dia belum difungsikan ya. Nanti kalau misalnya ada pengumuman baru, ini akan digunakan ya. Ini banyak sekali informasi bagi kalian yang mau keluar kemana atau kemana gitu ya. Ada petunjuknya, jadi jangan khawatir kalau kalian mau ke halte gimana, ikutin aja tulisannya Transjakarta itu kan. Itu berarti TJ ya, bukan busway. Kalian jangan salah mengartikan busway ya namanya. Kan nggak bakal dapat tulisan busway. Karena nama bus itu Transjakarta ya, bukan busway. Busway itu adalah jalur bus. Oke. Sangat banyak orang bilang apa itu bus itu busway. Orang-orang pintar ya padahal ya. Nah, kita nanti akan masuk sini teman. Ini ada apa? Tempat tiketing. Nah, ini mungkin kalian bisa pilih lah ya sebagai tempat buat kalian nongkrong. Loco Cafe. Ya. Kenapa tulisannya Loco Cafe itu teman? Karena ini dikelola oleh KAI ya. Nah, ini co-working space gratis. Saya akan coba kasih tahu ya ketentuan. Nah, dia dipungut biaya ya. Kapasitas untuk 8 orang.
maksimal penggunaan itu ya kalian jangan lama-lama ya, 1,5 jam gitu ya, dan 2 jam per orang nih. Fasilitasnya ada ini, ruang AC, tempat sampah, dan macam-macam. Ada tata tertibnya nih. Untuk kepentingan komersial dapat menghubungi nih ya. Mungkin kalau untuk menyewa ya, jadi bisa sekali menghubungkan hubungin ini ya, Bang Peter cek. Ini gratis ya. Ada orang kerja, kita nggak bikin video di dalam biar tidak mengganggu orang yang kerja. Ya, kita nggak menemukan ATM BRI sini ya, jadi kita muter sini aja. Nggak ada jalan ya. Ini untuk keluar Transit Plaza. Oke, kita masuk ke sini aja. Ini ada layar keyboard, masih belum digunakan. Ini bagus ya, ada untuk bawa koper bisa lewat sini. Untuk bawa apa bisa. Ikutin petunjuknya ya. Oke. Oh, ini ada galeri ya. Kalian bisa lihat, ini artis-artis Betawi lah ya, artis-artis yang dia punya etnis Betawi. Dia mengikuti apa namanya? Ada acara lah ya pada waktu itu. Saya lupa acara apa pula itu ya. Inilah pengangkatan dari girdernya, namanya Yusef. Ini pada masa proses pembangunan. Jadi saya pernah ngikutin teman dari tahun 2015 ya pembangunannya ya. Ya, ini dia ada orang dia bawa anaknya main-main. Bagus, tempat ini bagus ya, namanya fasilitas kayak gini. Harus diperbanyak ya untuk tempat playground gini ya, children playground. Oke, kali ini saya akan tidak kesini teman. Ini bagi kalian ke Duku Atas ya, di peron 2 dan 4 ya. Oke, ini ada minuman gratis ya. Saya ini pengguna air refill ya. Kita nggak pernah beli air kemasan. Kalau ada pun kita beli air kemasan karena kepepet aja ya, karena kita tidak bawa botol isinya. Oke, mantap banget. Saya berterima kasih dengan orang yang mengadakan fasilitas gratis ini namanya. Di Transjakarta juga sudah banyak teman, tapi dia warna biru. Keren, dari Pam Jaya. Gokil. Oke. Ini juga ada lift. Wow. Lagi briefing ya. Oke, Pak seperti Pak. Lihat aja Pak. Ke sini. Dari ini lah ya, kita nggak mendapatkan eskalator naik ke atas, dari tangga manual aja. Tapi di belakangnya temannya ada ya. Ada juga lift. Oke. Ya begitulah namanya, saya sudah mereview sebagian untuk kawasan sekitaran sini namanya. Ya saya bilang sebagian aja lah ya. Mungkin ada yang terlewatkan. Di atas ada tempat area bisa kalian sewa buat komersil ya. Nanti saya akan coba tunjukkan. Kita sapa-sapa aja lah ya. Sana stasiun, kita bisa lihat stasiun teman Halim ya. Kita mau ke arah Jatimulia. Oke, kita lihat dulu ya untuk keretanya ke arah Harjamukti. Ini ke Harjamukti teman. Kita lihat apakah dia ramai. Ya lumayan ya. Ini masa liburan anak sekolah ya teman. Tapi saya rasa orang yang pergi lah ya ke arah Duku Atas ramai. Oke. Saya mau memberitahu teman,
Jadi KAI teman, dalam arti untuk armada LRT dia menambahkan jumlah perjalanan LRT Jabodebek mulai dari 1 Juli kemarin ya. Jadi penambahan operasional LRT Jabodebek ini sejalan dengan suatu asta-cita ya pemerintah terkait pemerataan pembangunan dan keadilan sosial dengan akses transportasi publik yang lebih baik ya. Jadi KAI mendukung mobilitas masyarakat, namanya peluang ekonomi dan sosial yang lebih merata. LRT Jabodebek bukan hanya alat transportasi, melainkan fondasi untuk kota yang lebih maju dan inklusif. Ya, saya akan kasih tahu teman. Jadi di bagian belakang ini adalah untuk wanita ya, teman. Tapi saya bersyukur tidak dibuat wanita di depan ya. Jadi kita bisa merasakan sensasi dari kabin masinis. Ya, selama ini ya wanita di KRL Jabodetabek dia selalu diutamakan. Mereka mendapatkan rangkaian kereta bagian depan dan belakang, jadi mereka bisa lihat pemandangan. Jadi pertumbuhan kereta LRT ini namanya penumpangnya banyak sekali ya. Per Januari teman sampai Juni dia bisa 8 juta orang ya, 8 juta orang lebih. Dan 2025 dari 13 juta pengguna. Wow, luar biasa teman. Dan sekarang lebih banyak perjalanan di akhir pekan ya. Jadi dari 18 rangkaian jadi 20 di hari Sabtu ya, akhir pekan. Minggu libur nasional dan cuti bersama tetap 270 perjalanan. Jadi headway semakin singkat teman, dengan penambahan perjalanan headway saat jam sibuk semakin singkat. Jadi waktu di stasiun pun berkurang ya, membuat perjalanan lebih efisien dan nyaman. Jatimulya ke Cawang itu 9 menit saja headway-nya, dan Cawang ke Duku Atas 4 menit saja. Wow, luar biasa ya teman-teman. Oke, jadi mari manfaatkan untuk moda ini namanya. Jadi untuk kerja ini sangat pas juga bagi kalian. Jadi ada informasinya temannya, semakin dipercepat untuk kedatangan dari keretanya, dipersingkat ya. Ada penambahan rangkaian ya temannya, yang saya tadi bacakan teman. Jadi gunanya untuk mengakomodasi lonjakan pengguna dan memperpendek headway ya. Jadi mobilitas masyarakat semakin lancar dan efisien juga. Oke, jadi kita selalu menyebarkan konten positif namanya dimanapun saya berada. Tapi saat ini saya masih bertemakan walking around Jakarta dan sekitarnya karena kita belum mempunyai uang atau ya finansial yang bagus. Oke. Ya, pokoknya kita konten kreator kere. Ya, siapa bilang ya kita bikin konten gini banyak uang? Nah, itu bohong ya. Nggak benar, teman. Itu cuma bullshit namanya. Jadi kita nikmatin saja, ini adalah salah satu hobi saya namanya, untuk mengapakan saya supaya tidak penat. Ya, ini kereta ke arah Duku Atas. Oke, kereta buatan anak negeri ya, Inka. Untuk persinyalan dari ya land industri dan semen. Ya, kelihatan ramai ya bagi orang yang mau ke Duku Atas. Ya, perlu kita ketahui ini bukan LRT Jakarta, melainkan LRT Jabodebek. Oke. Keren sekali ya. Jadi mari kita manfaatkan untuk layanan ini. Jadi sebenarnya teman, rute ini ya dari Duku Atas ke arah Jatimulya ataupun Harjamukti itu mau dibuat monorail, tapi nggak jadi ya. Jadi dijadikan ini saja.
bagus lah ya, karena teman perlu kita ketahui monorail itu ya kurang diminati lah ya, kurang bagus, lebih bagusan ini teman LRT ya. Oke, dan perawatannya tidaklah serumit seperti monorail ya, kayak Amerika sendiri ya teman. Dia di Seattle ya, saya baca lah ya, saya pelajarin teman, dia hanya 1,4 km, tapi ada yang bilang ya emang itu dibangun dalam rangka acara saja ya, dari ini ke ini. Jadi stasiunnya ada 2 teman. Seattle itu Amerika ya. Jadi saya punya teman atau ya satu grup lah ya, satu grup di apa saya teman, segrup konten kreator ya. Dia lagi ke Amerika Serikat karena ada lomba apa ya, rubrik ya. Anaknya suka main rubrik. Abang-abang lah, pokoknya udah lebih tua dari saya teman. Tua banget lah ya. Tapi saya salut dengan abang itu. Dia ramah sekali, baik sekali namanya. Saya selalu ditraktir lah ya. Sebenarnya saya nggak enak ya teman, tapi dia ya gitu, baik sekali ya namanya. Ya kosong ya teman. Ada yang turun sini. Nah, ada bapak train attendant. Kita di depan. Kita kembali lagi bikin video kayak gini ya. Wah, haus ya teman dengan ngomong kayak gitu aja ya. Pintu akan ditutup. Jadi buat Bang Yohanes Christian, rumah saya bukan di Cikunir ya. Jadi kita mulai dari Cawang ya. Selamat datang di LRT Jabodebek Bekasi Line, tujuan akhir Jatimulya. Welcome to LRT Jabodebek Bekasi Line. This train is bound for Jatimulya. Ya, inilah Jakarta Timur ya. Ya lumayan maju lah ya Jakarta Timur. Beda banget lah pokoknya dengan Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Dan juga Jakarta Barat. Tapi menurut saya Jakarta Timur lebih bagus ya daripada Jakarta Barat ya. Kenapa? Karena sana banyak permukiman kumuh ya. Stasiun berikutnya, Halim. Silakan turun di stasiun berikutnya untuk ke kereta api cepat Jakarta Bandung. Wait station Halim Interchange. Change at the wait station for Jakarta Bandung High Speed Railway. Wah, luar biasa ya Gubernur Jakarta ini ya. Kata dia nggak tidur ya teman. Kalian percaya atau gimana teman ya dengan statementnya ya? Kalau saya sih nggak percaya teman. Masa dia nggak tidur ya? Yang nggak tidur itu kan petugas pintu air ya. Tapi saran saya buat pemerintah Jakarta dengan pemerintah Jawa Barat, khususnya Bogor lah ya, dibuat raya sungai itu dipecah teman, supaya aliran sungainya tidak terlalu mengarah ke Jakarta. Demi kenyamanan bersama, mohon untuk tidak makan, minum, merokok, dan membuang sampah di dalam kereta. Selalu dahulukan tempat duduk Anda untuk penumpang prioritas. For our convenience, please do not eat, drink, smoke, or people anywhere on the train. Please be considerate by giving up priority seats for those in need. Nah, jadi ini terintegrasi dengan stasiun kereta cepat ya. Bagi kalian mau ke Bandung bisa. Lebih baik kalian turun jangan di Tegaluar. Kalian turun di Padalarang, lanjut pakai feeder ya. Nah, mau kalian bilang feeder atau apapun serah kalian lah ya. Jangan malu-malu lah kalau ngomong ya teman. Hidup itu masa bodoh namanya. Tapi jangan sampai mengganggu sih.
bisa direalisasikan ya. Kereta akan tiba di Halim, stasiun transit ke kereta api cepat Jakarta Bandung. Pintu di sebelah kanan akan terbuka. We are approaching Halim Interchange. Change at this station for Jakarta Bandung High Speed Railway. Sebelah kanan The ya. doors on the right side will open. Jadi kita mempunyai Danantara ya, pengelolaan aset-aset, pokoknya uang-uang di NKRI ini namanya. Saya yakin di NKRI bisa melakukan pembangunan yang sangat besar ke depannya. Semoga jangan ada korupsi lah ya, kayak Jiwasraya teman. Perusahaan terbesar itu ya, asuransi untuk Jiwasraya udah bangkrut itu. Pintu akan dibuka. Hati-hati pada celah peron. Doors are opening. Please mind the platform gate. Avoid getting stuck in the gap between the doors. Thank you. Banyak juga ya terusinnya. Kalau di luar emang nggak bagus untuk udaranya. Mohon perhatian, kereta tujuan Jatimulya akan diberangkatkan dari jalur 1. Attention please, the train heading to Jatimulya is going to leave from platform number 1. Mohon perhatian, dikarenakan terdapat jarak antara pintu kereta dan platform sebelumnya. Jadi emang ini nggak ada apanya ya, drivernya. Selamat datang di LRT Jabodebek Bekasi Line, tujuan akhir Jatimulya. Welcome to LRT Jabodebek Bekasi Line. This train is bound for Jatimulya. Sini banyak permukiman warga. Tapi ini masih aman ya, bukan permukiman kumuh ya. Permukiman padat aja. Stasiun berikutnya Jatibumi Baru. Next station Jatibumi Baru. Ada Royal Trans lewat. Jalan tol. Ini jam Makanan bersama mohon untuk tidak makan, minum, merokok, dan membuang sampah di dalam kereta. Selalu dahulukan tempat duduk Anda untuk penumpang prioritas. For our convenience, please do not eat, drink, smoke, or litter anywhere on the train. Please be considerate by giving up priority seats for those in need. Harap pastikan keamanan anak Anda dan mereka akan selalu dalam jangkauan. Please ensure the safety of your children and keep them safe. For your security and more, CCTV cameras are in operation on the train. Jadi kereta cepat itu memang dari atas langsung ke bawah, terus dia ke atas lagi ya, karena ada sesuatu yang dihindarin ya. Jalan tol ya, kalau menurut saya yang saya perhatikan, karena dia akan menyilang ke sebelah kanan teman. Itu nggak boleh dia belokannya terlalu banyak, jadi dia diberlakukan seperti itu. Karena biar cepat ya. Kalau dia belok-belok, buset, makin pelan teman, namanya bukan kereta cepat namanya ya.
Nah, ini kelihatan dia menurun LRT-nya. Kalau saya gunakan sistem zoom ini bagus ya, zoom out gitu, zoom in, zoom out. Tapi ini saya tidak gunakan.